Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام الأبرار الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Zaid bin Thabit ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala limpahan rahmat yang diberikannya. Seraya kita berharap mudah-mudahan Allah menerima rasa syukur kita dan membalasnya dengan tambahan nikmat, dan diangkatnya dari kita segala wabah dan penyakit, segala musibah dan kesulitan, diganti dengan kelapangan, kesehatan dan kesejahteraan serta keamanan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Mudah-mudahan kehadiran kita di subuh ini sebagai tanda syukur kita kepadanya, dan semoga nikmat ini senantiasa semakin terasa nikmat oleh kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membentangkan jalan yang terang benderang kepada kita umatnya. Tinggal mengikutinya, tetapi memang mengikut itu bunyinya mudah, tetapi melaksanakannya cukup atau bahkan sangat susah. Tentu saja banyak hal-hal yang mempengaruhi, hal-hal yang menekan dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk sabar, karena sesungguhnya sabar itu pahalanya tak terkira. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, untuk itulah kita hadir di majelis-majelis ilmu supaya menguatkan kita senantiasa berada di jalan yang hak insyaallah, atau setidaknya kita dijauhkan daripada segala syubhat yang melemahkan azam kita untuk tetap istiqamah. Salah satu dari ulama yang dikenal dengan Nasirus Sunnah
atau nasirul hadis, yaitu penolong as-sunnah atau penolong al-hadis, adalah imam kita Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, karena dia menjadi benteng untuk menegakkan hadis dari gangguan ilmu-ilmu yang diadopsi dan diislamisasi dari pemikiran-pemikiran asing yang bukan dari agama Islam. Maka dikenallah beliau dengan Nasrul Hadis, karena memang kalau bukan karena Allah kemudian diberikan pemahaman kepada kita untuk mengenali syubhat tersebut, kita termasuk yang terjumus ke dalamnya. Karena memang kalau dibawa berpikir secara logis dengan berbagai alasan filosofis yang tidak punya landasan kuat ilmu dan iman, akan goyah, pasti goyah. Oleh itulah kita senantiasa berguru pada beliau ini, walaupun beliau ini ditarik-tarik orang juga, ditarik-tarik juga, termasuk dianggap sebagai orang yang juga mengikut metode ahli kalam, dianggap itu. Bahkan sahabat aja dianggap sebagai orang-orang yang ahli dalam hal tersebut. Allah musta'an. Maka kita mengenal langsung dari beliau bagaimana apa yang dikatakannya. Mudah-mudahan itu semakin memperjelas bagi kita bagaimana metodenya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masih dalam masalah al-bayan al-khamis yang berkaitan dengan masalah tersebut, karena berkaitan dengan masalah ijtihad, maka pembicaraan kepadanya panjang, karena memang perdebatan panjang selalu di masalah yang sifatnya ijtihad. Kita sampai pada alinea ke 132 133, di mana pada waktu sebelum ini Imam Asy-Syafi'i mengatakan, fal wajibu 'alal 'alimin alla yaqulu illa min haitsu 'alimu. Orang-orang berilmu itu wajib berbicara sesuai dengan ilmunya saja. Tidak boleh melebihi kapasitas ilmunya. Jadi kalau di bidang, dia bilang memang bidang ilmunya tentang ilmu agama, maka dia berbicara di bidang ilmu agama. Coba kalau dia bicara nanti di bidang ilmu yang bukan bidangnya, bisa saja karena ijtihadnya itu hasilnya nihil atau hasilnya kurang. Nabi sudah memberikan contoh itu ketika beliau melihat, beliau kan datang dari Mekah. Di Mekah beliau kan, iya, ada khilaf. Nabi orang Mekah, orang Mekah ahlinya apa? Dagang atau beternak. Maka sampai ke Madinah, orang Madinah orangnya berkebun. Nabi bukan ahli berkebun. Dilihatnya orang-orang ketika kurma itu hampir berputih atau berputih, maka mereka melakukan takbir. Tahu takbir? Pembuahan. Karena kurma itu pembuahan dengan manusia. Kan ada dengan angin, ada dengan pembuahan. Dan salah satunya adalah dengan tangan manusia. Kita yang membuahi. Maka Nabi lewat, mereka sedang melakukan itu. Kata Nabi, saya kira ini tidak perlu. Karena Nabi berkata dengan ijtihadnya, bukan dengan wahyu. Maka melihat Nabi atau mendengar Nabi mengatakan itu, mereka menganggap itu wahyu, padahal itu ijtihad Nabi alaihissalatu wassalam. Harus dibedakan antara wahyu dengan ijtihad Nabi alaihissalatu wassalam. Maka mereka tinggalkan. Begitulah mereka, kalau Nabi bicara mereka tinggalkan, walaupun mereka yakin itu sudah turun temurun. Jelas ya? Kita yang tidak enak, kita masih pikir-pikir dulu bersyarat. Mereka tinggalkan.
Nah, ternyata panen pada tahun itu gagal. Maka mereka lapor ke Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi katakan bahwasanya saya katakan itu dari ijtihad saya. Kalau masalah dunia itu lahir hadis antum a'lamu bi umurin dunyakum. Kalau masalah dunia hukum asalnya kalian lebih paham. Makanya Nabi alaihissalam sudah tunjukkan ke kita. Ini sebenarnya Allah melakukan ini kepada nabinya supaya kita bisa membedakan masalah agama dengan masalah keduniaan. Masalah keduniaan itu hukum asalnya boleh, tetapi masalah agama hukum asalnya tidak boleh kecuali ada dalil. Nah, oleh itu Imam Syafi'i ingatkan ini, sepatutnya yang orang berilmu, ini orang berilmu kan orang awam, jelaslah tidak boleh cakap lagi masalah ilmu. Ini orang berilmu sepatutnya berbicara hanya di bidang ilmunya, min haitsu alimu, sesuai dengan ilmunya. Saya mencontohkan kemarin sampai hari ini banyak kita yang ustaz-ustaz bicara tentang corona yang bukan bidangnya, ini bebantah jadinya. Bebantah sama ustaz, bebantah sama nakes, bebantah sama aparat dan sebagainya. Karena bicara yang bukan di bidang kita. Oleh itu ikhwani fillah, ini peringatan sebenarnya Al-Quran ada, tidak boleh bercakap kecuali dengan ilmu. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya dan minta pertanggungjawabannya. Ma'asyarul muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata lagi beliau, wa qad takallama fil ilmi man law amsaka an ba'd ma takallama fihi minhu lakana al-imsaku aula bihi. Banyak orang yang sudah terlanjur berbicara tentang suatu masalah dalam masalah ilmu. Kalau seandainya dia menahan diri, tidak ikut berbicara dalam masalah itu, jauh lebih baik baginya, lebih utama. Wa aqraba minas salamatilah, dan lebih selamat atau lebih dekat kepada selamat dari baginya. Jadi orang yang tidak mumpuni ilmunya lalu berbicara di bidang itu, lebih baik dia tidak berbicara di bidang itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, insya Allah dia lebih selamat. Makanya tidak semua yang kita dengar harus kita katakan. Tidak semua yang kita dengar harus kita katakan. Karena Nabi katakan kafa bil mar'i kadziban ayuhadditha bi kulli ma sami'. Seseorang cukup dianggap berdusta bila segala sesuatu yang dia dengar langsung dia sampaikan. Berapa banyak fitnah lahir dari pada itu. Sedikit dia dengar, dia sampaikan. Makanya kalau seandainya kita termasuk kata pepatah ember, jenis ember bocor, semua masuk semua keluar, maka baiknya telinga kita ditutup kalau keluar. Telinga kita ditutup. Para ulama dulu seperti Imam As-Sufyan Ats-Tsauri, kalau beliau itu mendengar sekali dengar langsung hafal. Makanya kalau pergi ke jalan atau ke pasar, dia sengaja sumbatkan kapas di telinganya supaya tidak hafal pula nanti lagu-lagu pasar itu. Pada zaman itu zaman orang ya banyak saleh daripada tolehnya. Kalau sekarang tidak, di masjid aja orang belagu kan, di masjid aja nyanyi sehari ini. Tidak ada lagi tempat yang selamat. Oh dia nyanyi sendiri, apa ini dibuat pula mic-nya sampai keluar. Orang nak solat payah, nak ngaji payah, nak belajar payah, nak tidur pun payah. Allah musta'an. Ya, sampai lagu ke masjid sekarang. Nah kalau kita termasuk jenis yang ember bocor, maka jangan sering dengar cerita, apalagi gosip ya, apalagi gosip. Karena
salah tidak berbicara, salah karena diam. Harusnya dibicara tapi dia tidak bicara. Salah itu, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, lebih baik daripada salah setelah berbicara. Kenapa lebih baik? Kita lihat sesuatu, kita harus bicara, tapi kita tinggalkan bicara, dan itu salah kan? Ada kemungkaran kita diam misalnya, kan salah itu. Tetapi ini lebih ringan dibanding dengan kalau kita terlanjur bicara membawa kemungkaran. Dah saya kasih contoh kemarin kan? Tentu lupa lagi contoh. Ada orang Korea, teknisi Korea mau masuk Islam 8 orang, masih ingat? Lupa ya? Lupa lagi. Hah? 8 orang. Datang seorang pemuda yang Masya Allah semangat dakwah, makanya semangat bagus, tapi tanpa ilmu tak bagus. Berlebihan juga tak bagus. Melihat orang ramai, mata sipit. Korea sipit ya? Iya. Hah? Orang asing masuk ke masjid ini pasti orang kafir ini gitu. Melihat itu dia langsung bicara bentak-bentak. Ini siapa yang bawa ke masjid orang seperti ini? Sudah disunat apa belum katanya? Dengar kata sunat, orang ini kan baru dengar dia khitan bahasa Arab ini kan. Bisiklah yang juru bicaranya, apa makna sunatnya? Lalu tidak pandai pula terjemahnya kan, langsung digunting bahasanya. Ya saya tidak takut. Akhirnya mereka bilang kami tidak jadi masuk Islam. Ini yang begini bicaranya lebih baik atau diam lebih baik? Diam lebih baik. Jelas ya? Jelas? Oke lah mungkar misalnya. Jadi khilaf boleh tidak orang kafir masuk masjid? Ya tak? Ada khilaf memang. Baik, oke lah pendapat yang benar tidak boleh. Tapi saatnya sekarang masalahnya Nabi dulu juga mengikat tawanan orang kafir di masjid. Ada maslahatnya supaya mendengar mereka kalamullah, supaya terdengar firman Allah oleh mereka. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini pelajaran berharga bagi kita. Tidak boleh memperturutkan nafsu bercakap, apalagi di musim medsos hari ini. Orang asal terkadang bercakap-cakap, yang kadang-kadang menimbulkan perdebatan, yang kadang-kadang merusak nama baik orang-orang baik, merusak nama baik orang-orang baik. Makanya lebih baik tidak bercakap. Ditulis pun tidak usah ditulis, ya, kecuali memang diharapkan tulisan itu mudaratnya enggak ada, manfaatnya jelas. Tapi kalau hanya mengundang, hanya sekedar melepas keinginan untuk menjatuhkan atau mengalahkan, maka ini terlarang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak ada orang yang berbicara dalam ilmu tapi tak sesuai kapasitasnya, sehingga lebih baik dia diam dan lebih selamat. Dan ini ada di semua golongan, dan tentu saja di kalangan orang-orang yang jahil dengan makna jahil, bukan makna bodoh ya, bukan tidak berilmu, jahil. Ya sudahlah tak berilmu tapi tambah jahil pula, tangannya jahil, lidahnya jahil, tangainya, sehingga bila mendengar orang-orang baik jatuh dia sangat gembira. Anak ini auzubillah, orang-orang seperti ini tidak bermanfaat baginya kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada memang sebagian orang kerjanya dengarkan muhadharah mencari mana yang salah, seperti tukang jadi reviewer dia. Ya, tukang revisi. Kalau revisinya perbaiki bagus, tapi revisinya adalah untuk mencari sesuatu yang menambah dosa. Orang yang mengatakannya mungkin sudah diampuni Allah walaupun salah misalnya, tapi dia menebar fitnah dan dosa lagi. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, berbicaralah sesuai dengan ilmu. Faqala minhum, di antara orang seperti ini berkata Imam Asy-Syafi'i, di antara mereka yang bicara tak sesuai dengan kapasitas ilmunya adalah ada yang mengatakan inna fil Qur'ani Arabiyyan wa Ajamiyyan. Sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat bahasa Arab dan bahasa yang tidak Arab.
Ini makna perkataan Imam Syafi'i ini, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukan hanya sekedar makna kata, tidak. Kan ada makna kata, bukan, tapi termasuk uslub dan gaya bahasanya. Uslub dan gaya bahasanya. Sebab sebuah kata mungkin karena uslubnya berbeda, maknanya berbeda. Nah, oleh sebab itu ini isyarat, karena Imam Syafi'i menghadapi langsung, seperti dia sebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Saunil Kalam Anil Mantiqi wal Kalam, yaitu menjaga kemurnian kalamullah dan kalamu Rasulullah SAW dan bicara bahasa Arab dari ilmu mantik dan ilmu kalam, dari jalan Abul Hasan Ibn Mahdi, dari jalan Al-Harmala Ibn Yahya At-Tujibi. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah ta'ala, Armala mengatakan sami'tu Syafi'iyya yaqul, saya mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ya kalau kita sebut nama guru begini dah, tak boleh ya. Ya, ini Harmala sebut nama Asy-Syafi'i langsung. Makanya gaya bahasa Indonesia, bahasa Arab beda ya. Jelas? Coba antum bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung sebut nama Nabi, boleh kan? Boleh mana? Wajib Sayyidina Syekh. Itu masalahnya. Jadi bawa ke perasaan bahasa kita tak bagus, tapi dalam bahasa Arab enggak masalah. Abdullah bin Umar bilang sami'tu Umar berkata, kan? Saya mendengar Umar kalau kita dengar, kalau sempat ayah saya hidup, Yahya berkata, apa kata ayah saya bilang? Anak durhaka. Makanya durhaka di sini belum tentu durhaka di. Ini gaya bahasa, tidak bisa disamakan. Jelas. Makanya lahir istilah Sayyidina dalam sholat kan gara-gara itu, perasaan kan. Enggak enak rasanya bilang nama Nabi, nyebut nama Allah enak aja. Ya tak? Nama Allah kok tidak pakai Sayyidina? Sahih? Mana yang lebih patut dihormati, Allah atau Rasulullah? Makanya kaum muslimin dan muslimat, di sini pentingnya. Kenapa Imam Syafi'i berbicara tentang bahasa? Karena apa? Pengaruh bahasa dalam memahami sangat besar. Jelas? Kenapa tuh? Jadi gara-gara enggak enak sebut nama Nabi harus pakai Sayyidina, sehingga harus ditambah dalam salat. Bukan terlarang Sayyidina, dilarang, tidak dilarang, yang salah paham ya. Tapi jangan menambahkan amalan gara-gara itu, dan jadikan pula syarat jadi menantu. Kalau tidak pakai Sayyidina nanti tidak boleh jadi menantu. Kan bahaya nih kaum muslimin. Jelas? Atau kalau tidak Sayyidina berarti tidak cinta Nabi. Itu misalnya kan, kalau itu masalahnya jangan. Atau kalau tidak sah syahadatnya dalam tahiyat salat dan sebagainya, atau kurang afdal. Tidak. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf. Sami'tu Syafi'i yaqul, saya mendengar Asy-Syafi'i berkata. Ya, sami'tu Syafi'i, saya mendengar Syafi'i rahimahullah berkata, ma jahilan nasu wa la ikhtalafu illa li tarkihim lisan al-arab. Tidaklah manusia menjadi jahil. Mohon maaf, bahasa Arab agak keras sedikitnya. Kalau kita dibilang jahil marah loh. Jelas? Nah, tidaklah manusia menjadi jahil, dan tidak pula ikhtalafu, dan tidak pula terjadi perselisihan. Ini termasuk sumber pelasihan gara-gara bahasa. Illa litarkihim lisan al-Arab, kecuali setelah mereka meninggalkan lisan bahasa Arab. Taib. Wa mailihim ila lisani Aristoteles, dan cenderung memakai istilah-istilah bahasa Aristoteles. Ingat Aristoteles? Orang danau. Nah, Aristoteles. Nah, berarti Imam Syafi'i kenal Aristoteles ya? Tahu dia? Tahu. Jadi ketika ditinggalkan istilah-istilah bahasa Arab yang dengannya Al-Quran diturunkan, lalu memakai istilah-istilah, kaedah-kaedah Acuaris, taib, menyebabkan satu orang semakin jahil.
Ini bahasa Syafi'i. Kalau bahasa kita apa? Jangan. Nah, bodoh lebih parah lagi ya. Semakin kurang pemahamannya, lah menyimpang pemahamannya. Kalau sudah menyimpang jalannya, lahir apa? Lahir berikhtilaf, lahir perselisihan pendapat. Dulu orang aman-aman saja dalam banyak masalah agama. Sebagian besar masalah agama kan sudah, iya kan? Salat dari dulu sampai sekarang kan itu juga salatnya. Ada tambahan? Enggak kan? Saya nanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, banyak enggak sahabat berdebat dalam masalah salat? Banyak? Enggak, kenapa? Ya karena jelas bagi mereka. Ketika kita masuk dengan kaedah-kaedah yang di luar bahasa Arab dan di Arabisasi, yang di luar Islam dan Islamisasi, akhirnya terjadi ikhtilaf. Terjadi ikhtilaf. Kalau sudah terjadi ikhtilaf kaum muslimin, masing-masing menganggap yang lain salah, yang dia benar. Betul? Saya dinasihati oleh seseorang, Ustaz, janganlah bagi ceramah itu menyalahkan Ustaz. Terus Imam Syafi'i menyalahkan juga kaum muslimin. Lalu dia bilang, saya meninggalkan kajian Ustaz karena Ustaz ngisi di Zaid bin Sabit. Enggak, itu bahasanya. Nah, ngisi di Zaid bin Sabit dalam tanda petik ya. Kalau gitu saya bilang, antum juga nyalahin saya. Kenapa ngisi di? Berarti dia nyalahin enggak? Kalau dia enggak anggap salah, masih ikut enggak kajian? Saya ulang lagi. Dia mengatakan Ustaz jangan menyalahkan. Taib, saya meninggalkan kajian Ustaz karena saya lihat Ustaz ngisi di Zaid bin Sabit. Menurut dia ngisi di Zaid bin Sabit salah enggak? Salah. Berarti dia nyalahin enggak? Makanya akhi, enggak ada di dunia ini orang yang tak menyalahkan. Selamanya enggak ada. Dan silakan baca kitab-kitab ulama, baik fuqaha, ulama akidah, ulama hadis, tidak ditemukan satu pun alim kecuali menyalahkan. Kenapa? Karena manusia itu sifatnya mesti ada salah. Coba cari satu ulama pun yang berbicara tentang ilmu yang tidak pernah menyalahkan, saya tak temukan. Kalau tuan-tuan temukan berarti lebih hebat dari saya. Serius. Tidak ada. Yang tidak boleh itu adalah yang benar disalahkan juga. Tidak, saya tidak setuju yang benar disalahkan. Kenapa salah? Tidak sekawan jawabnya. Kalau itu tidak bisa, saya tidak terima itu. Jelas? Tidak masuk. Walaupun salah tapi masuk daftar kawan, benar. Walaupun benar tak masuk daftar kawan, salah. Tidak, saya tidak setuju. Jelas? Jelas tu? Baik. Jadi mereka cenderung kepada lisannya Aristoteles. Bahasa apa Aristoteles? Bahasa Yunani. Bila wafat Aristoteles? Lupa lagi. 324 sebelum Hijriah. Bukan, sebelum Masehi. Sebelum, mana yang tua dia, Nabi atau dia? Mana yang duluan? Duluan Nabi ya? Hah? Dahulu lah Juharis. Iya, sebelum Masehi Pak. Nabi lahir 571 Masehi. 571 tambah 324. Ayo. Hah? 809 800 lah mbak tonton hitung 894 lebih kurang 900 tahun dulunya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Baik. Nah ini yang merubah akhirnya pemahaman terhadap Islam, disadari ataupun tidak. Disadari ataupun tidak. Yang merasa dia dengan lisan Aristoteles ini benar akan berjuang mati-matian untuk menegakkan bahwa Aristoteles tidak bertentangan dengan Nabi. Akan diperjuangkan itu. Bahwa kaedah-kaedah yang dibuat oleh Juharis ini tak bertentangan dengan Nabi. Nabi memang tak mengutip Aristoteles, tapi pikirannya sama. Ada tuh nanti. Jelas? Tidak jelas payah juga. Baik. Walam yanzilil Quran. Tidak pernah Al-Quran. Wala atatis sunnah. Dan tidak pula datang as-sunnah. Illa ala mustalahil Arab. Kecuali
mengikut istilah bahasa orang Arab. Wa mazahibihim, dan mazhab mereka dalam bahasa Arab, karena Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, yaitu 7 lughat, 7 bahasa. Bahasa Quraisy, bahasa Tamim, bahasa Huzail, dan seterusnya, 7 bahasa. Unzil Al-Quran bi ala sab'ati ahruf. Jadi mazhab mereka dalam bahasa, jelas, karena bahasa itu macam-macam bahasa Arab. Nah, wa mazahibihim fil muhawarati wa takhatub wal ihtijaj, yaitu dan mazhab mereka dalam berhiwar, berdialog, wa takhatub, dalam berkonversasi, yaitu berbicara, wal ihtijaj, dan mengambil hujjah, wal istidlal, dan pengambilan dalil, la ala mustalahil Yunan, tidak berdasarkan istilah filsafat Yunani. Wa likulli qaumin lughatun wa istilah, setiap kaum itu punya istilah dan punya bahasa tersendiri. Jadi lahirnya ikhtilaf katsir, banyak menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena banyak dari kita lahir ilmu-ilmu yang diislamisasi yang bukan asli dari bahasa Arab. Terjadilah kejahilan dalam memahami Al-Quran dan hadis menurut Imam Asy-Syafi'i, bukan saya ya. Dan terjadi pula ikhtilaf yang banyak karena berbeda cara istidlalnya. Terjadi cara istidlalnya. Salah seorang penulis, Hassana, mengatakan dalam artikelnya, lakinnal usuliyyin ba'da Asy-Syafi'i, tetapi ahli usul fikih setelah Asy-Syafi'i qad khallatu baina ad-dirasati al-lughawiyyah wal mantiqiyyah, telah mencampur adukkan antara dirasah, studi bahasa Arab, dengan studi ilmu mantiq. Wa kana hadzal khaltu fil bidayah bi miqdaril mufid. Awalnya resep ini hanya sekedar pelezat, untuk yang berfaedah saja. Ya, macam garam awalnya untuk penyedap. Akhirnya ketagihan garam. Akhirnya kebanyakan garamnya, akhirnya lewat dari kebiasaan. Thumma zadat nisbatul mantiq fi munaqashatil qadaya al-usuliyah. Kemudian nisbatnya bertambah ilmu mantiq terhadap masalah usul fikih, hatta wasala al-amru bil kutubil mutaakhirah fi hadzal ilmi ila darajatin aliyah min al-ghubut wal irbaq, sehingga akhirnya di kitab-kitab mutaakhirin usul fikih menjadi menjadi ilmu yang susah dan rumit dipahami. Jelas? Jadi semakin banyak kaidah, semakin banyak istilah, semakin beragam cara, semakin banyak metodologi, bukan semakin mempermudah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita lihat hari ini ketika kita menguji kemajuan ilmu, misalnya dalam ekonomi, sekarang kan banyak sekali aturan laporan kan? Iya. Rumit atau tambah sulit? Tambah sulit kan? Iya. Betul pun enggak? Buat kwitansi dulu sebelum belanja, sulit enggak? Sulit apa enggak? Kalau dulu enggak, belanja dulu buat mana yang lebih mudah, Syekh? Buat kwitansi dulu sebelum belanja atau buat kwitansi setelah belanja? Tidak pernah ngitung duit itu, belanja. Buat kwitansi setelah belanja, pasti beli sayur 3 ikat 25 juta. Sayur Pak, 3 ikat berapa? 5.000. Oh, 5.000 ya, dolar. 5.000 rupiah. Jelas. Tapi kalau buat kwitansi dulu sebelum belanja, berapa dibuat? 5.000 satu ikat, 15.000. Kenapa? Ayo, tidak pernah buat anggaran. Hah? Kenapa? Bukan dapat untung Pak. Itu Bapak suuzon sama orang tuh. Bapak langsung nih, kalau jadi BPK bahaya nih. Kita tidak boleh suuzon. Alasannya apa? Karena barang di pasar tuh sifatnya fluktuatif harga. Dianggarkan pasti
ternyata harga naik. Dan aturan dibuat, tidak boleh belanja lebih dari yang dianggarkan. Jelas? Tambah sulit, tambah susah. Tambah sulit kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas? Tambah sulit kan? Tentu tidak merasa, saya merasakan. Nah, dulu kaum muslimin, ini uang untuk belanja masjid 15 juta, sah? Ini uang kantor 15 juta. Jelas? Uang kantor di tangan, uang masjid di bank. Sekarang dibuat bahwa seluruh uang kantor harus masuk bank. Terkendala tidak ada, belum ada aturan untuk nyetornya. Akhirnya dipegang uang ini. Pas masjid perlu uang, antum ambil uang di bank atau uang di tangan? Boleh kan? Lebih mudah kan? Ngambil uang di tangan, pertama lebih aman, tidak hilang nanti. Sah? Tapi ternyata boleh apa enggak? Enggak boleh. Tambah sulit dah. Tambah sulit. Maka saya tidak setuju, mohon maaf ya, dengan kemajuan teori-teori sekarang itu justru mempersulit. Kemarin dalam rapat nasional kami di Sukabumi bukan di Bogor, kawan-kawan ingin uang pembangunan misalnya, ingin didetilkan, beli kabel sekian, beli besi sekian, beli ini sekian. Saya bilang tidak usah, bikin susah. Cukup untuk uang pembangunan, dah selesai. Jelas? Tidak jelas nampak. Saya bikin, kalau tidak jelas terpaksa panjang saya penjelasan di komunikasi. Sebab kalau dibuat untuk kabel 1 juta, untuk lampu 5 juta, mana lebih sering rusak, kabel atau lampu? Bola lampu. Bola lebih cepat ya. Taib, bola habis uangnya, kabel masih ada. Boleh tak belanjakan uang kabel? Tak boleh. Tambah susah tak? Tambah susah. Awak bikin susah hidup ni kaum muslimin. Kita bikin susah. Nah, maka saya bilang tak. Selama masih boleh tongkrongan uang pembangunan, tidak usah disebutkan satu persatu. Memang secara detail pembukuan rapi, tapi pengeluaran bisa dipanggang api gitu. Susah. Jelas ya? Inilah maksud saya, Imam Syafi'i rahimahullah, ketika keedah ini dicampur adukkan dengan keedah yang tidak dari bahasa Arab, akhirnya usul fikih menjadi ilmu yang sulit. Nah, ilmu yang sulit. Sehingga dianggap dulu ketika kita mulai kitab Risalah ini, bukan tidak ada kritik, kan ada. Imam Syafi'i itu tinggi bahasanya. Ya. Bukan itu sebenarnya. Imam Asy-Syafi'i itu mudah bahasanya. Dan kalau dihadapkan dengan istilah-istilah usul fikih yang mutaakhir, khususnya yang terpengaruh oleh ilmu Yunani, ilmu filsafat, akan terjadi sedikit yang kata benturan, apalah namanya ya? Ada ketidaksamaan, ketidakcocokan. Imam Syafi'i usul fikihnya berdasarkan ahli hadis. Jadi beliau ingin mengembalikan segalanya kepada hadis. Sedangkan di kalangan mutaakhirin akan terjadi sedikit perbedaan. Makanya kalau dihidupkan ilmu ini, ilmu usul fikih Imam Syafi'i ini akan sedikit ada perbedaan pemahaman karena bergeser dari kaedah-kaedah asalnya. Di sinilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengingatkan bahwa bahasa Arab itu mesti bahasa yang dengannya dipahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan orang yang ingin memasukkan kaedah lain, dia katakan tak, sebab dalam bahasa Arab ada istilah selain bahasa Arab. Ini yang ingin dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah, wal Qur'anu yadullu ala an laysa min kitabillahi syai'un illa bilisanil Arab. Al-Quran sendiri menunjukkan bahwa tidak satu pun dalam kitabullah
selain dengan bahasa Arab. Jadi maknanya bukan makna kata ya, bukan makna kamus, tidak. Makna cara penggunaannya, cara mengkhitab dan memahami makna-makna di dalamnya. Ya. Ini seperti akan dijelaskan oleh Imam Syafi'i sendiri, misalnya bahasanya umum tapi maknanya khusus. Dan ada makna umum, maknanya yang tuju juga umum tapi masuk sebagian yang khusus. Ini di kalangan Arab ma'ruf. Tetapi ketika masuk pengaruh ilmu-ilmu lain, dianggap itu sebagai ta'wil. Sebagai ta'wil, yaitu memalingkan dari makna asli. Makanya perbedaan ta'wil di as-salaf dengan ta'wil di al-khalaf terjadi kontradiksi. Yang mengira bahwa itu sebagai ta'wil padahal masih makna asli, menganggap bahwa ta'wil mazhabnya as-salafus salih. Padahal ini bertolak belakang 180 derajat dengan apa yang nyata dari bahasa Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa wajada qailu hadzal qawli man qabila dzalika minhu. Orang ini yang berpendapat bahwa dalam Al-Quran ada bahasa ajam selain bahasa Arab, ada juga yang ikut, ada juga yang menerima daripadanya. Ibarat pepatah Arab mengatakan likulli saqitatin laqitah. Setiap barang kececer itu pasti ada yang bahasa sekarang lebih indah, memulung, menggulung ya. Apa makna memulung? Mengutip ya. Ya. Jadi barang-barang yang jadi sampah pun akan ada yang ngutip. Pemikiran sampah pun akan ada yang ikut. Dari zaman Imam, dari zaman dulu sudah ada. Bukan hanya zaman Nabi, bukan hanya zaman Imam Syafi'i, sebelum zaman Imam Asy-Syafi'i, bahkan di masa Nabi. Masa Nabi, banyak tak pengikut Abu Jahal? Banyak. Kenapa? Kenapa? Karena Abu Jahal kaya. Kenapa? Karena pemikirannya. Dia pemikirannya. Masa Muhammad yang jadi Nabi? Kenapa tidak dipilih orang paling senior, orang paling kaya, orang paling berkuasa dari dua negeri ini? Al-Quran jelaskan. Di Mekah atau Taif lah, kan ini suku-suku besar di sini. Jelas? Menurut logikanya, sama dulu ketika orang Bani Israel minta ke Allah, berikan kami seorang raja supaya kami bisa berjihad fisabilillah. Lalu Allah pilih melalui nabinya, Nabi Daud alaihissalam, dipilihlah Talut. Kenapa Talut pula yang dipilih? Anak petani yang miskin. Seharusnya kami orang-orang cerdas, orang-orang hebat, ya kan? Jadi mereka dengan ininya banyak pengikut. Nah, ada juga yang menerima ini dari orang yang berpikiran seperti ini. Taqlidan lahu, secara taklid. Taklid itu artinya mengikut tanpa mengetahui alasan dan dalilnya, atau tahu alasan dan dalilnya lemah tapi tetap diikuti. Ini taklid buta. Taklid itu ada taklid yang buta, ada taklid yang rabun. Kaum muslimin dan muslimat. Taqlidan wa tarkan lil mas'alati lahu an hujjatihi, dan tidak perlu mendengar lagi hujahnya apa. Ya pokoknya beliau ini kan orang hebat nih, kita ikuti saja, yang penting dia orang hebat. Kalau zaman sekarang tentu lihat gelarnya, atau lihat popularitasnya, atau lihat followersnya, atau lihat dan sebagainya. Asal orang hebat semuanya hebat, kayak begitu. Walaupun yang dikatakannya adalah sesuatu yang menyesatkan. Wa mas'alati ghairihi mimman khalafahu, dan tak mau bertanya kepada selainnya yang berbeda pendapat dengannya. Jadi ada yang berarti kalau demikian yang mengatakan itu orang yang dianggap berilmu atau tidak? Saya ulang lagi, yang diikuti tadi
yang mengatakan bahwa dalam bahasa Arab ada, dalam Al-Quran dan hadis ada bahasa selain bahasa Arab, orang yang dianggap berilmu atau orang pasar biasa-biasa aja? Hah? Orang-orang biasa-biasa aja cerita tentang ilmu diterima orang, dengar orang? Enggak lah, pasti orang terpandang. Contohnya, siapa pendiri mazhab Mu'tazilah? Wasil ibn Atha. Orang pintar atau orang cerdas? Sama. Orang cerdas, orang hebat dia, sehingga dia memisahkan diri dari gurunya Al-Hasan Al-Basri. Kenapa dia memisahkan diri? Tidak sesuai dengan pikirannya. Hasan kembali masalahnya ke hadis Nabi, dia inginnya kembali kepada filsafat Yunani. Walaupun dia tidak merasa, dia tidak merasa salah itu. Kalau orang merasa salah mungkin salah. Saya ulang lagi, ada orang yang sengaja aku ikut salah? Hah? Sengaja aku saya ingin sesat ada? Ada? Enggak. Kecuali yang memang dah tongku sekali ya lah. Tapi rata-rata orang sesat itu karena mengira tidak sesat. Maka jangan tunggu orang akan ngaku dia sesat, jangan ditunggu itu. Tidak akan ada. Jangan tunggu orang mengatakan bahwa yang saya lakukan ini tidak benar, nggak ada. Terus di mana kita tahu benar salahnya, Ustaz? Hah? Atau terserah masing-masing aja lah ya, gitu ya. Periksa dalilnya memang. Oh, awan tak ulama, gimana cara periksa dalil? Hah? Iya, dia juga nanya sama ulama. Ikutannya juga ulama. Ribet kita jadinya ya. Iya. Kalau gitu terserah masing. Enggak. Kita harus menuntut ilmu. Kita harus menuntut ilmu sejauh mana kita bisa. Ya, kalau bisa tinggalkan wilayah taklid. Kalau bisa ijtihad, tapi gimana nak ijtihad? Baca Quran masih belum potat. Ya. Tapi setidaknya kita kritis. Apa dalilnya? Gitu ya. Apa dalilnya? Walaupun orang bisa payah berdakwah sekarang karena orang sudah nanya dalil katanya kan. Dah sebut dalil nanya lagi sahih tak dalilnya ya. Dah sahih dalil nanya lagi benar tak pemahamannya. Gitu. Makanya 3 itu penting tuan-tuan. Pertama adalah ta'zim kita pada Al-Quran dan Sunnah, harus di atas ta'zim kepada siapapun. Ta'zim kita pada Al-Quran dan Sunnah harus di atas ta'zim kepada siapapun. Tapi jangan salah paham, mentang-mentang ta'zim pada Al-Quran dan Sunnah tidak menghargai seorang ulama pun, salah juga Pak. Jelas? Pokoknya asal salah tidak ikut Quran Sunnah, saya tidak hargai dia, salah kita. Karena ada yang kadang-kadang ijtihadnya dia berusaha untuk mencapai yang benar tapi tidak sampai. Dan haknya sebagai alim, sebagai ulama, haknya sebagai dai kepada kebaikan dan sebagainya wajib diberikan. Minimal haknya sebagai muslim. Jelas ya? Jelas? Jangan saya tuntut katakan nanti profesor bodoh, saya tuntut nanti. Ada profesor yang bodoh? Ada profesor yang bodoh? Kalau profesor aja bodoh, Anda yang tak sekolah lebih, itu masalahnya. Tak boleh kita katakan itu. Tapi mengatakan beliau keliru, beliau salah, semoga Allah berikan ampunan, itu wajar menyalahkan. Tapi mengatakan tidak berharga, tak bernilai, itu auzubillah, dihindari hal-hal seperti itu ya. Jelas kamu. Tapi ada ulama yang bilang kayak itu, Ustaz. Ulama kan belum? Kita belum ulama. Jelas? Ibarat dalam dalam pertandingan, orang kelas dunia kelas kampung nak meremehkan orang kelas dunia. Tapi kalau dia satu kelas sama-sama kelas berat, itu urusan dia, jangan kita ikut pula. Jelas Pak ya? Ya Pak? Alhamdulillah. Takut saya tak jelas nanti. Kalau sudah sederajat nanti, sudah sama-sama profesor, ampai itu. Nak bilang silahkan, itu urusan tuntun lagi berdua. Tapi kalau kita buka semua, nanti orang awam meremehkan orang-orang besar. Ini berbahaya kaum muslimin, tidak boleh.
Akhirnya nanti kita jadi orang-orang primitif jadinya. Maka menuntut ilmu ini bukan hanya sekedar mengetahui yang benar, tetapi juga bisa berakhlak dengan benar. Jadi kalau urusan sesama ulama besar, mereka saling saling begini dan menuduh, misalnya antara Suyuti dengan Sakhawi itu gawat. Gemetar kita baca bahasanya, Pak. Ya, tidak usah baca dulu ya. Itu tidak usah dulu. Ya, dengar namanya Suyuti rahimahullah, As-Sakhawi rahimahullah, jelas itu aja ya. Soal bagaimana perselisihan, perbantahan dan keduanya bahasa-bahasa yang kalau bahasa kita tidak makan di asam lagi kan? Ya. Itu urusan mereka berdua, semoga Allah mengampuni keduanya dan merahmatinya. Yang ilmunya kita ambil yang kedua-duanya. Jelas? Baik. Semoga ini bermanfaat. Nah, orang ini tidak mau lagi bertanya tentang hujahnya. Tidak mau pula mendengar orang yang tak paham dengannya. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa dia harus bertanya? Karena ini keluar dari urf, dari yang dikenali bahwa Al-Quran pakai bahasa Arab. Sekira sejak kita belajar dari MDA atau sebelumnya di TPA atau sebelumnya di rumah sama mak dan ayah kita, alif katanya huruf apa tuh? Huruf Arab. Ba huruf Arab, ya kan? Huruf Arab kan? Taib. Ada huruf Latin di situ? Ada huruf Latin di situ? Nah, jadi itu kaum muslimin dari kecil sebenarnya kita sudah paham bahwa Al-Quran bahasa Arab. Ya, jelas ya? Sampai kita ngaji dari alif lam mim sampai ada Al-Fatihah mulai Pak, Bismillahirrahmanirrahim sampai An-Nas. Ya, pakai sadaqallah langsung. Tapi pakai Bismillah tadi. Sadaqallah enggak? Bismillah dari Al-Quran. Sadaqallah bukan. Khilaf di antara ulama boleh atau tidak membacanya. Ala kulli hal. Nah, semua kita paham itu bahasa Arab. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan ada di Al-Quran yang bukan bahasa. Berarti ini kan ganjil nih. Harusnya sinyal kita harus hidup. Ini pendapat perlu dipertanyakan. Betul gitu? Ya tak? Betul enggak? Sebab apa? Al-Quran diturunkan bahasa Arab, Nabi orang Arab, yang mendengar waktu itu orang Arab. Taib. Kalau demikian dan mereka paham semuanya, berarti itu adalah bahasa Arab. Jelas? Makanya bila ada pendapat mengatakan di antara kalau ada yang bukan bahasa Arab, ini perlu dipertanyakan. Sebab apa? Ada imbasnya nanti akan disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa bitaqlidi aghfala man aghfala minhum. Karena taklidlah orang melalaikan, siapa yang lalai melalaikan masalah ini, dianggapnya tidak ada masalah. Wallahu yaghfiru lana wa lahum. Semoga Allah mengampuni kita dan mereka. Ini kan bagus nih banyak. Jadi salah tapi tetap doakan, jangan dilaknat. Sebab kita kata Nabi tidak dibangkitkan untuk melaknat. Nabi katakan saya tidak pernah diutus untuk melaknat, tidak pernah diutus untuk mengucapkan kata-kata keji, tidak pernah diucapkan untuk mendoakan kecelakaan, kecuali bagi mereka yang memang berhak di sisi Allah untuk itu, seperti syaitan. Rahimullah, kan tak mungkin kan? Sebab Ar-Rajim kan sudah terlaknat dia. Fir'aun alaihissalam kan tak mungkin, karena memang sudah nyata. Tapi kalau seandainya orang yang hari ini belum tentu kita berakhirnya seperti apa, maka berhenti dari melaknat lebih bagus. Apalagi kalau melaknat orang-orang yang punya qadamur sidqin, orang-orang yang dikenal berjuang mencari kebenaran, lalu kita katakan laknat kepadanya.
Makanya kepada siapapun, ya kaum muslimin dan muslimat, tadi dikatakan tidak berucap dan itu salah lebih ringan daripada berucap tapi itu salah. Itu kaedah. Pada asalnya melaknat boleh. Pada asalnya melaknat boleh. Pada asalnya boleh melaknat. Ya tuan-tuan, disebut Ustaz Dasman laknatullah gitu ya? Boleh? Kan saya bilang tadi, Nabi bilang saya diutus bukan untuk melaknat. Berarti hukum asalnya tidak boleh lah. Bukan boleh, tuan-tuan, terbalik ni. Hukum asalnya tak boleh. Ya, tidak usah pakai Al-Quran, hadis dulu Pak. Kita bicara dalam tradisi aja lah, secara kemanusiaan. Hukum asalnya boleh tak mencaci? Serius nih? Masa dalam syariat boleh mencaci? Jadi itu hukum asalnya kita tak boleh mencaci, merendahkan orang. Apalagi kalau didukung dengan Al-Quran dan hadis. Jelas? Idhaba ila Fir'aun. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Kemudian apa? Faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kepadanya perkataan yang lemah lembut. Padahal dia kasar kan? Ya. Makanya yang kasar itu harusnya dihadapi dengan lembut. Yang lembut dikasarin. Lebih lembut lagi. Jadi jangan diadu dia, enggak masuk dia. Keras tambah keras mantul dia. Jadi kalau hukum asalnya bukan keras, harus lembut. Jadi kalau ada di antara kita yang hukum asal bilang keras, perlu dipertanyakan. Sebab Nabi hukum asalnya lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Jadi kalau ada di antara kita yang keras, yang suka melaknat, suka memfitnah, suka mencaci, perlu dipertanyakan. Jelas ya? Lihatlah Imam Syafi'i rahimahullah, Allah mengampuni kita dan mereka. Tidak bakhil dia mendoakan orang yang salah. Mendoakan orang yang salah. Kenapa? Karena mereka lalai. Akhirnya mengikuti orang yang seharusnya tidak diikuti. Semoga Allah mengampuni. Semoga Allah ولعل من قال إن في القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منه ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العرب. Barangkali orang yang berkata, ya akibat dari berkata pendapat tadi, inna fil qur'ani ghaira lisanil arab, di dalam Quran terdapat bahasa yang bukan bahasa orang Arab. Wa qubila zalika minhu, banyak pula orang yang menerima daripadanya. Berarti dia kumpul pula golongannya kan? Naam. Zahaba ila anna minal qur'ani khassan yajhalu ba'dahu ba'dul arab. Bahwa dalam Al-Quran ada hal yang khusus yang tidak diketahui sebagiannya oleh sebagian orang Arab. Kalau ada sebagian yang tidak diketahui oleh sebagian orang Arab, maknanya apa? Al-Quran tidak dipahami oleh sahabat secara komprehensif, karena di situ terdapat lisan yang bukan bahasa Arab dan mereka belum paham. Bahaya enggak? Walaupun sebagian mungkin bisa saja tidak memahami, sebagian itu ada memang, tapi seluruh mereka tidak memahami seluruh Al-Quran, ini tidak mungkin. Karena Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Tak satu pun yang luput dari seluruh mereka, tapi luput dari sebagian ada, karena mereka ilmunya tidak sederajat seperti yang disebut oleh Imam Syafi'i itu. Ulama itu bertingkat-tingkat. Nah, seperti yang akan datang pada alinea 141 nanti. Walisanul Arab awsa'ul alsinati mazhaban. Padahal bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling luas mazhabnya. Wa aktsaru alfadhan, yang paling banyak lafaznya. Wala na'lamuhu yuhitu bi jami' ilmihi insanun ghairu nabi.
Tidak ada satupun manusia yang menghimpun ilmu seluruh bahasa Arab ni kecuali Nabi. Kecuali Nabi yang menguasai. Kalau Nabi menguasai semuanya, menguasai seluruh bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu luas, lebih luas dari bahasa manapun. Lebih luas dari bahasa manapun. Satu kata bisa mencapai 140 kata. Akar serah sampai serabut-serabut juga. Dan bisa saja satu kata bermakna banyak dan sebagainya. Tidak ada agama, tidak ada bahasa yang seluas bahasa Arab. Para ahli bahasa mengatakan inilah salah satu, bukan satu-satunya, salah satu penyebab Al-Quran atau penyebab bahasa Arab bahasa yang akan eksis sampai hari kiamat. Sebab menurut ahli bahasa dalam penelitian disebutkan bahwa dalam sehari 1/4 bahasa hilang dari permukaan bumi. 1/4 bahasa seperhari hilang dari permukaan bumi. Kita alhamdulillah, kita di Indonesia ini punya bahasa nomor 2 terbanyak di dunia. Bahasanya. Tapi dibandingkan dengan bahasa Arab, semuanya kalah. Karena bahasa Arab satu. Kalau ini kan bahasa berbeda-beda. Bahasa berbeda-beda. 725 bahasa. Yang paling banyak di mana, Pak? Di mana? Papua Nugini. Kenapa? Sana banyak rimbanya. Jadi semakin banyak isolasinya, semakin banyak komunitas bahasanya. Jadi kalau tuan-tuan nak banyak bahasa pergi ke pergi ke rimba. Karena tidak ada bahasa pemersatunya. Makanya orang di rimba hukumnya hukum rimba. Karena tidak ada yang menyatukan mereka. Kalau kita, karena kita berkebudayaan di tempat yang disatukan, sehingga semakin satu bahasa semakin kokoh dan kuat. Di sini pula pentingnya nanti orang Islam itu wajib berbahasa Arab. Mau masuk surga kan? Di surga bahasa Arab. Nah, kalau tidak pandai tidak bisa. Iya, memahami Al-Quran, hadis harus bahasa Arab. Bahasa salat harus pakai bahasa Arab. Berdoa sering bahasa Arab. Makanya kita mesti paham bahasa Arab. Nah, Imam Syafi'i mewajibkan siapa yang mampu tentunya. Itu nunjuk bagian yang tidak mampu juga ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, walisanul tidak ada satupun yang menguasai keseluruhan bahasa Arab itu kecuali Nabi. Walakinnahu la yazhabu minhu syai'un ala ammatiha. Tapi tak satupun yang hilang dari kolektifnya orang Arab. Tidak ditemukan satu orang pun menguasai seluruh bahasa Arab. Karena ini mukjizat yang diberi Allah pada Nabi. Walaupun orang Arab jahiliyah itu banyak para penyairnya, para ahli bahasanya, sastranya dan tinggi-tinggi, tetapi Nabi lebih hebat dari mereka. Nabi lebih hebat dari mereka. Ini mukjizat. Ya Allah yang menciptakan bahasa juga Allah SWT. Ini yang mengatakan orang yang ahli bahasa atau yang bukan ahli ini? Ahli bahasa. Jangan lupa di muqaddimah dulu. Ibnu Hisham Ad-Nahwi, ahli bahasa al-lughawi, mengatakan asy-Syafi'i hujjatun fil lughah. Yang Syafi'i itu dalil bahasa. Jadi kalau ada bahasa yang salah, penimbangnya Imam Asy-Syafi'i. Tidak bisa kita nyalakan Syafi'i karena kata murid-muridnya, tidak pernah kami mendengar satu kali pun Imam Syafi'i lahan. Apa lahan? Salah baris, salah baca, tidak ada. Jadi Imam Syafi'i tak pernah lahan. Makanya dia sendiri kata ahli bahasa hujjatun fil lughah. Nah, sekarang dia bicara, tak satu pun yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi. Ahli bahasa tak dia? Alhamdulillah. Jadi kan bicara sesuai kapasitas ini kan. Ya wajarlah dia pergi ke kampung-kampung, ke ceruk-ceruk kampung Badui itu untuk cari bahasa.
Awak kan main-main di kota aja Pak ya, yang bahasa dah rusak semua. Dikira bahasa Jawa adalah irama cu dikit. Dah bercampur-campur kita semua. Melayu tak Melayu murni lagi. Ya kan Pak? Tak ada. Socak dan di Pangkinang tak pandai bahasa Jawa lainnya kan? Ada. Datang pula orang cu ke Pekanbaru. Lain lagi harus rusak bahasa. Tapi kalau Imam Syafi'i tak ke kampung-kampung. Di kampung pun sekarang dah rusak bahasa. Gara-gara TV Pak, radio. Gara-gara televisi ini rusak bahasa kampung, rusak. Bukan kita aja. Bahasa Arab sendiri untuk di perkotaan menurut para pakarnya separuh kedua abad kedua bahasa Arab di perkotaan dah mulai rusak. Tinggal lagi di kalangan para penuntut ilmu, para ulama yang menjaga bahasa itu. Orang pasar dah rusak. Orang-orang umum, kantor-kantor dah rusak tu. Jelas? Nah, kemudian di perkampungan masih bertahan 100 tahun setelahnya. 100 tahun setelah masuk pula orang-orang kota ke kampung, orang-orang asing juga masuk kampung, akhirnya bahasa kampung pun rusak lagi. Memang gampang merusak bahasa ni betul. Nah. Taib, lakinnahu laysa minhu syai'un ala ammatih, tak mungkin hilang satu pun dari keseluruhan mereka. Hatta la yakuna mawjudan fiha man ya'rifu, sehingga dikatakan tidak satu atau dikatakan tidak ada bahasa yang tidak diketahui oleh mereka, tidak mungkin. Jadi secara kolektif pasti terpelihara, tapi secara perorangan tidak. Makanya masing-masing menyempurnakan yang lain. Wal ilmu bihi indal Arab kal ilmi bis sunnah inda ahli fiqh. Berilmu tentang bahasa Arab itu di kalangan orang Arab seperti ilmu tentang sunnah di kalangan ahli fikih. Kita paham kiasnya bahwa tidak ada satu pun ahli fikih yang menguasai seluruh sunnah. Jelas? Atau kita kiaskan lagi kepada perkataan Imam Syafi'i tadi, dia bilang tadi tidak satu pun yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi. Sah? Dan tidak satu pun yang menguasai seluruh sunnah kecuali Nabi. Jelas? Dan tidak satu pun fuqaha, satu pun faqih yang menguasai seluruh sunnah. Tetapi seluruh fuqaha menguasai seluruh sunnah. Faham? Tak jelas. Maka itu terus belajar fikih. Nanti kita akan tahu makna itu. Berkata Imam Syafi'i ini, ketika kita bicara tentang fikih nanti, ada sebagian masalah yang tidak disebutkan dalilnya oleh Imam Asy-Syafi'i, itu disebutkan oleh Imam Malik. Atau tidak disebutkan oleh Imam Malik tapi disebutkan oleh Imam Ahmad, mengambil dalil dari situ. Jelas? Tentu tidak percaya nampaknya. Saya nak nanya, ada seorang ulama hari ini yang menguasai seluruh sunnah? Tidak ada, alhamdulillah. Setuju nampaknya. Tetapi semua mereka ilmu ini digabung, ilmu ini akhirnya sunnah tak satu pun yang hilang. Itu mukjizat juga. Hanya Nabi yang menguasai ini, hanya Nabi yang menguasai secara utuh, tapi tak hilang dari sebagian. Nah, mereka ini pun nanti kata Imam Syafi'i bertingkat-tingkat. Ada yang menguasai sebagian besar, ada yang menguasai sepertiganya, ada yang menguasai 1/100-nya. Ada kan? Dan ini musyahad, tidak bisa kita pungkiri, nampak dalam kehidupan sehari nyata. Berapa banyak ditanya, Syekh hari ini dia fatwakan seperti ini, tiba-tiba ada yang beritahu, Syekh ini ada hadisnya. Oh begitu ya? Wah kalau gitu saya ambil hadis itu. Imam Ahmad sendiri yang hafal 1 juta hadis, dia ketika berfatwa tentang suatu masalah lalu sampaikan oleh muridnya Ar-Razi, Syekh tapi sahha an fulan kaza kaza, ma qauluka fi fulan, bagaimana menurutmu hadis Yanu? Kalau gitu aku lebih, saya mengatakan pendapat itu. Dia rujuk dari pendapat yang asal.
Ada 1 juta hadis. Awak berapa? Jelas? Nanti jangan kalau suatu saat nanti tuan-tuan melihat pendapat seorang ustaz bulan ini begini, sebutkan dalil ini, bulan depan berubah lagi. Ingatkan aja, ustaz bulan depan katakan haram, sekarang halal gitu. Ya, ustaz jangan marah juga. Oh iya, mungkin saya salah dulu, sekarang baru benar. Atau jangan-jangan sekarang yang salah, kemarin benar. Ya. Karena manusia itu ya'tarihi al-nisyan. Orang itu bisa saja hari ini ingat, besok tidak ingat. Atau hari ini lupa, besok lebih lupa lagi. Bisa. Jadi tidak ada satupun alim yang menguasai seluruh sunnah kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia sumbernya. Sebagaimana juga bahasa Arab tak satu pun yang menguasai seluruhnya kecuali Nabi. Tapi insya Allah ilmu yang diberikan kepada kita, kita amalkan sesuai dengan ilmu kita, insya Allah itu sudah mencukupi, khususnya yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam dan rukun iman. Saya kira tidak ada orang yang tidak menguasai sekarang hadis tentang salat, ya, minimal ada dalilnya, itu selesai. Kalau menghafal mungkin dah ada terlambat, Ustaz, sana mana ada lupa, Ustaz. Nah, tapi kita tahu ini ada dalilnya. Kemudian tidak tahu dalil, sahih dalilnya. Kemudian tidak tahu sahih dalil diamalkan oleh ulama apa tidak, ya kan? Ternyata diamalkan, kita amalkan. Tayyib, falam yazab minha alaihi syai', sehingga dengan demikian tak satu pun sunnah yang hilang dari kumpulan para ulama tersebut. Tapi ada faqih yang menguasai sunnah? Tidak ada. Tidak ada. Jelas? Ya, kalau semisal Imam Ahmad saja tidak menguasai seluruhnya, apalagi semisal kan itu kan? Ya. Semisal Pak Dasman, ya. Saya bilang Pak Ahmad nanti tak marah lagi orang kan, Pak Dasman. Sebab Pak itu penghormatan sebenarnya, tapi dia bilang sama imam kan tak pas, ya. Gitu. Kalau Pak Dasman penghormatan kan? Tapi kalau Pak Ahmad, tergantung Ahmad dulu. Kalau Ahmad ini ya penghormatan. Ya, tapi kalau Imam Ahmad dibilang Pak Ahmad, dianggap melecehkan. Itu kan permainan bahasa juga, Pak, ya. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi memang bahasa ini luas dan bahasa Arab lebih luas. Cukup begitu aja dulu. Kan tidak mesti tamat kan? Iya, tuan-tuan, bisa tamat. Sebab kata dulu kan masih ingat tuan-tuan perkataan murid Imam Syafi'i yang meriwayatkan kitab ini langsung dari Imam Syafi'i. Saya membaca kitab ini bersama Syafi'i 50 kali. Dalam riwayat lain 500 kali. Setiap dibaca pasti ada ilmu baru yang tak ada sebelumnya. Berarti Imam Syafi'i saja mensyarah lama, apalagi kita. Sah? Atau kita tamatkan? Nah, yalah, kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan besok masih ada waktu, dan semoga Allah SWT menjaga kita senantiasa dengan ilmu yang sahih dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.